Lanjut materi perkuliahan di pertemuan ke-9, yaitu membahas mengenai alat-alat optik ya, di mana kita tahu alat-alat optik yang berada di sekitar kita yang paling mudah kita temui adalah organ tubuh kita sendiri, salah satunya adalah mata ya. Jadi mata itu merupakan salah satu dari alat optik. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat ya alat-alat optik ini banyak, beberapa alat yang bisa teman-teman perhatikan di sini ada yang berupa mikroskop ya, ada yang berupa teleskop, ada yang berupa loop gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Ini adalah alat optik yang fungsi kerjanya mirip seperti alat optik yang kita miliki sendiri, yaitu adalah mata ya. Jadi di sini kita bisa seolah-olah seperti menggunakan mata terang kita ketika kita memanfaatkan alat optik ini. Alat-alat optik ini membantu sebenarnya bagi kita yang memiliki ketidakmampuan atau mungkin kemampuan dari matanya menurun untuk bisa melihat apa namanya objek-objek dengan jarak jauh atau objek-objek dengan jarak dekat ya bisa difungsikan dengan menggunakan alat optik. Nah, mata ini adalah contoh salah satu ya sebagai yang dikatakan sebagai alat optik yang mana difungsikan untuk memperoleh penglihatan yang lebih baik ya menggunakan mata. Jadi mata manusia itu merupakan salah satu contoh alat optik yang paling alami ya. Jadi yang bagian dari mata itu sangat kompleks ya. Kita bisa lihat di sini bagian-bagian dari mata kita sendiri itu ada seperti kornea gitu ya, ada pupil, ada iris mata gitu ya, kemudian ada lensa mata, ada retina, ada saraf optik dan lain-lain ya. Jadi bagian dari mata ini memang tidak ada yang mengalahkan kekuatan pemberian Tuhan dibandingkan dengan alat yang dibuat oleh manusia itu alat-alat optik ya. Jadi memang punya apa namanya bagian-bagian yang sangat kompleks. Nah, tentu saja di semua bagian-bagian dari mata ini punya fungsi yang berbeda-beda ya. Jadi mata kita bisa bekerja dengan cara yang mirip dengan alat optik buatan manusia yang seperti tadi ada menggunakan kamera gitu ya, menggunakan siloskop ataupun yang lain. Di mana di sini cahaya yang masuk ya, cahaya yang masuk ke mata itu akan difokuskan kemudian akan diubah menjadi sinyal yang bisa diinterpretasikan atau bisa dibaca atau bisa ditransmisikan ke otak kita gitu ya. Jadi ya, di antaranya yang paling utama itu bukan paling utama ya, tapi bagian yang paling sering kita pelajari terkait bagian mata itu di antaranya ada kornea ya. Jadi kornea itu apa itu kornea ya? Teman-teman di sini bisa lihat mana yang kornea gitu ya. Kalau kita lihat dari struktur mata itu kita bisa lihat secara jelas gitu kornea itu bagian yang mana ya. Ada kornea di sini di mana kornea ini bagian yang paling transparan ya. Jadi kalau ada lapisan-lapisan mata, jadi kornea ini bagian lapisan yang paling transparan di bagian depan mata yang membantu untuk memfokuskan. Jadi fungsi kornea itu memfokuskan cahaya saat cahaya itu masuk ke mata kita. Ya, kemudian kita punya lensa ya, ada lens di sini, ada lensa mata ya yang mana dia bisa mengubah tadi ada fokus yang dilakukan oleh kornea. Jadi kornea membantu memfokuskan cahaya. Nah, lensa mata itu mengubah bentuknya untuk memfokuskan cahaya yang datang tadi pada jarak yang berbeda ke retina. Jadi misalkan seperti dari lensa ke yang ada digunakan pada kamera contohnya gitu ya. Jadi fungsi lensa itu sama. Nah, lalu di sini ada pupil ya di bawah kornea di antara kornea dan lensa itu ada pupil di sini ya, ada pupil, kemudian di atasnya ada iris. Nah, di sini juga difungsikan untuk mengatur ukuran dari pupil itu sendiri. Jadi iris itu mengatur ukuran dari pupil, jadi dia bisa mengontrol nih berapa banyak jumlah cahaya yang masuk ke mata kita. Ya, jadi dia mirip kayak kita menggunakan fungsi diafragma pada kamera gitu ya. Nah, itu dia bisa mengatur berapa banyak jumlah cahaya yang masuk.
Lalu dia juga punya yang namanya di dalam mata itu ada namanya retina ya. Jadi dia punya retina yang mana fungsi dari retina ini ya, fungsi dari retina ini dia kalau tadi kornea itu bagian lapisan paling depan, kalau ini adalah bagian lapisan yang paling belakang ya. Jadi lapisan di bagian belakang mata kita itu dikenal dengan retina. Jadi dia mengandung karena bagian dalam mata itu jadi dia sudah bagian batang gitu ya, batang mata itu ya, sel batang yang mana dia bisa mengubah cahaya tadi menjadi listrik ya karena sudah masuk ke saraf ya. Kemudian saraf optik. Nah, saraf optik sendiri itu optik nerve ini juga apa namanya memana dia membawa sinyal listrik tadi dari retina tadi gitu ya. Kemudian diarahkan ke otak ya. Jadi nanti kita bisa melihat gambar gitu ya. Dari mata itu bisa melihat gambar. Jadi eh, Masya Allah gitu ya kalau kita melihat eh, ciptaan Tuhan yang begitu sempurna gitu ya. Kita cuma tahu mata kita bisa melihat gambar di depan mata kita gitu ya. Ternyata segala sesuatu itu ada prosesnya. Jadi mata ini bisa kita anggap sebagai alat optik alami ya. Jadi dia fungsinya apa namanya? Kenapa dikatakan alat optik alami? Karena berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip optik tadi ada mengalami pembiasan, gitu ya, ada pemfokusan dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya daya akomodasi ya, ada yang namanya daya akomodasi. Jadi daya akomodasi ini berhubungan dengan lensa mata. Jadi ini berhubungan dengan lensa mata. Sebentar, saya biar bisa kelihatan seluruhnya. Oke. Jadi daya akomodasi ini kemampuan lensa mata kita untuk mengubah ya, mengubah bentuknya sendiri itu agar dapat memfokuskan cahaya tadi pada retina. Ya, jadi punya daya karena posisinya tadi si lensa itu berada di depan mata kita, sementara yang namanya retina itu di belakangnya. Jadi bentuknya itu ya ada daya yang dibutuhkan untuk mengubah bentuk dari cahaya yang masuk ke mata kita agar dapat difokuskan cahayanya kepada retina. Nah, itu daya akomodasi namanya. Jadi objek yang berada pada jarak yang berbeda itu nanti kita bisa lihat dengan jelas. Ya, jadi kalau kita artikan daya akomodasi itu ya daya menebal dan menipisnya lensa mata tadi. Jadi lensa yang paling tipis pada saat mata itu tidak berakomodasi. Ya, kemudian proses ini ya bisa menjadikan kita memungkinkan kita bisa melihat benda-benda dengan fokus yang lebih tajam ya. Jadi baik yang berada dekat dengan kita ataupun yang kelihatan jauh dari mata. Kenapa? Karena daya akomodasi tadi dia punya perubahan ketebalan lensa mata gitu ya. Jadi daya yang tadinya tuh lensa yang tadinya tipis menjadi tebal gitu ya karena akibat adanya daya akomodasi tadi. Jadi ketika mata kita lihat objek yang dekat, lensa matanya itu menjadi lebih tebal gitu ya. Dan ketika kita lihat objek yang jauh, lensa matanya menjadi lebih tipis atau kecil gitu ya. Atau bisa berbentuk pipih gitu ya, tipis. Nah, ini dikarenakan oleh apa? Karena pada mata itu ada yang namanya otot siliaris ya, siliaris. Jadi otot siliaris itu yang apa namanya mengatur ketegangan daripada lensa gitu ya, mengatur ketebalan daripada lensa. Nah, jadi seiring kalau kita orang yang semakin bertambah usianya, biasanya daya akomodasinya itu semakin menurun gitu ya. Jadi makanya ada yang dikenal dengan mata tua gitu ya, mata tua atau presbiopia kalau bahasa biologinya gitu ya, di mana orang itu kesulitan melihat benda-benda yang dekat dengan jelas. Makanya orang-orang tua itu suka rabun dekat gitu ya. Jadi dia sulit melihat yang dekat. Nah, di sini kita lihat bahwasanya tadi kita sampaikan bahwasanya dengan adanya daya akomodasi ini bisa mengakibatkan lensa mata tadi yang berukuran tipis bisa menjadi tebal gitu ya, bisa menjadi tebal akibat adanya daya akomodasi tadi. Nah, di sini ada lensa, lalu di sini ada zonules. Zonules itu tuh kayak seperti serat-serat kecil. Jadi kayak kalau di mata kita tuh ada kayak bulu mata.
bukan bulu mata ya, apa sih namanya ya, bulu mata bukan, tapi bukan bulu mata ya. Bulu serat-serat kecil kayak benang gitu ya, serat-serat kecil kayak benang di bawah bagian mata kita itu, yang mana dia menghubungkan lensa mata kita itu dengan otot yang namanya tadi otot ciliaris tadi ya. Jadi ini seniolus itu yang warnanya benang-benang warna putih kecil-kecil itu. Jadi dia apa namanya mengatur ya, yang mengatur bentuk lensa untuk memfokuskan cahaya tadi kepada retina. Nah, kemudian di sini ada namanya titik jauh ya, titik jauh atau eh, punktur remotum dan juga titik dekat atau punktur proksimum. Nah, itu bedanya apa? Jadi kalau titik jauh itu berarti apa namanya titik titik terjauh yang masih bisa terlihat jelas oleh mata kita ya, tanpa harus melakukan yang namanya daya akomodasi. Jadi kalau untuk mata-mata normal, titik jauh itu berada pada jarak yang sifatnya tak hingga. Bisa lihat kita sejauh apa, masih masih jaraknya itu masih yang jarak maksimum tuh masih bisa kita pandang gitu. Nah, sementara kalau titik dekat, jadi yang masih terlihat jelas itu dari mata kita itu muncul yang namanya daya akomodasi ya, daya akomodasi yang sifatnya paling maksimal gitu. Jadi untuk mata normal titik dekatnya itu sekitar kurang lebih 25 cm gitu. Nah, inilah konsep penting. Jadi kita bisa memahami kemampuan penglihatan mata kita, khususnya dalam akomodasi gitu ya. Jadi kita ya kita perlu tahu gitu ya, semampu sebesar apa kemampuan kita untuk melihat benda-benda yang berjarak jauh. Nah, kemudian setelah itu mata normal ya. Nah, mata normal ini kan berarti kondisinya mata kita itu dalam keadaan apa namanya? Dalam keadaan normal seperti pada umumnya. Jadi mata normal itu dikenal dengan emetropi bahasa biologinya. Jadi kondisi di mana mata kita itu bisa memfokuskan cahaya dengan sempurna ke retina. Jadi tidak perlu menggunakan bantuan optik kayak kacamata, lensa kontak, itu nggak perlu. Ya, jadi pada mata normal ini lensa mata kita itu dan kornea pada mata kita itu bekerja bersama untuk yang namanya membelokkan cahaya yang masuk. Jadi gambar dari objek gitu ya, gambar dari objek itu bisa kita lihat tepat di depan retina gitu ya. Jadi objek itu terlihat jelas. Nah, ya seperti inilah posisinya. Jadi ini mata kita gitu ya, ini ada posisi objeknya di sini gitu ya. Nah, ini kan kita lihat posisinya di sini ada posisi objek. Nah, ini yang warna biru ini nih, misalkan ini posisi objeknya gitu ya, ini mata kita gitu ya. Nah, ini kan posisi dari lensa mata itu kan di sini ya, lensa mata di sini ada kornea kita di sini gitu ya. Nah, kemudian di sini dia dia membiaskan atau membelokkan yang namanya cahaya tadi. Ini kan ada cahaya masuk seret ya ke mata kita gitu ya. Tertangkaplah oleh lensa mata tadi ya dan kornea. Kemudian ini si cahaya tadi yang masuk tadi mengalami pembelokan. Jadi dari yang bentuk yang lurus itu terbelokkan ke sini. Dari sini tuh terbelok ke sini gitu ya. Nah, terbelok ke sini masuklah. Jadi sehingga gambar kita itu bisa terlihat jelas di posisi sini. Kelihatan sama kita, oh ada gambar dengan jelas di depan kita. Nah, jadi karakteristik mata yang sifatnya mata normal atau emetropi tadi, ya titik jauhnya itu ya sifatnya tak hingga, nilainya tak hingga. Jadi mata kita bisa melihat objek yang sangat jauh tanpa perlu dengan adanya daya akomodasi. Sementara kalau untuk titik terdekatnya, ya itu biasanya sekitar kurang lebih 25 cm dari mata kita, itu bisa terlihat dengan sangat jelas ya, dan tidak ada yang namanya cacat refraksi gitu ya, atau misalkan seperti jarak mata yang rusak dari rabun jauh misalkan gitu ya, miopi atau rabun dekat dan seterusnya, itu tidak ada gejala-gejala seperti itu. Jadi kondisi mata ya normal untuk melihat gitu ya. Nah, kemudian dalam mata itu ada yang ya terdapatlah yang namanya cacat pada mata ya, sehingga maka kita membutuhkan bantuan alat-alat optik tadi untuk membantu untuk bisa melihat. Jadi mata itu dikatakan cacat kalau apa gitu ya. Mata itu kalau dikatakan cacat karena berkurangnya daya akomodasi pada mata kita. Jadi terus kemudian kelainan bentuk mata ya itu juga mengakibatkan mata itu dikatakan cacat ya.
Nah, yang namanya mata tidak normal itu pasti cacat ya, walaupun cacatnya mungkin tidak cacat yang maksimal, misalkan cuma rabunnya tuh rabun dekat gitu ya, rabun jauh ya, tapi itu namanya cacat karena ada gangguan pada mata. Karena berkurang tadi ya daya akomodasi mata manusia itu sendiri. Nah, jadi eh, apa namanya cacat mata itu ada ya beberapa kategori ya, ada mata rabun, ada mata rabun jauh, mata rabun dekat gitu ya, ada juga mata tua. Itu dikatakan semuanya adalah cacat mata. Ya, adalah cacat mata. Jadi mata rabun jauh itu dikenal bahasa biologinya adalah miopi gitu ya, kalau disebut dengan mata dekat gitu ya. Dan juga hipermetropi itu adalah rabun dekat yang dikatakan dengan mata jauh gitu. Ada juga dikenal dengan presbiopi atau dikenal dengan mata tua. Jadi ada beberapa hal. Nah, karena cacat mata ini yang tadi dikatakan bahwasanya dia mengalami pengurangan daya akomodasi mata, kelainan bentuk mata, ya berarti di sini kelainan bentuk mata tuh harus direfraksi ya, mengalami refraksi dia. Jadi kelainan refraksi pada mata itu. Jadi tidak bisa memfokuskan cahaya dengan benar gitu ya pada retina. Nah, itu kelainan namanya. Jadi dia penglihatannya suka kabur atau tidak jelas. Ya, nah kemudian di sini ada kategori ada berbagai macam cacat itu ada mata rabun jauh atau miopi atau disebut dengan mata dekat. Nah ini apa gitu ya? Jadi bola mata kita itu terlalu panjang gitu. Bola matanya terlalu panjang atau lensanya terlalu cembung. Ya, ya jadi cahaya yang masuk itu difokuskan ke depan retina ya, difokuskan di depan retina. Jadi kita sulit melihat benda-benda yang jauh gitu. Nah, sementara kalau objek-objek yang dekat itu bisa lebih kelihatan jelas, makanya rabun jauh itu dikatakan dengan mata dekat karena dia lebih gampang untuk melihat yang benda yang dekat dengan matanya. Nah, kemudian kalau untuk hipermetropi itu kebalikannya gitu ya. Jadi apa namanya kita lebih sulit melihat objek-objek yang dekat gitu ya. Tetapi objek yang jauh itu bisa terlihat dengan jelas. Makanya dikatakan mata jauh karena mata ini kondisi rabun dekat itu dia kalau lihat yang jauh itu lebih jelas dibandingkan dengan yang lebih dekat. Ya karena apa? Karena tadi bola mata kita terlalu pendek ya atau lensanya terlalu pipih gitu. Jadi cahaya yang difokuskan itu munculnya ke belakang retina. Nah, kemudian ada juga yang namanya mata tua. Nah, kalau ini biasanya kelainan mata yang ditimbulkan yang muncul pada orang-orang tua ya. Jadi mata tua ini itu dikarenakan tadi daya akomodasinya yang berkurang ya seiring perkembangannya usia gitu ya. Nah, jadi biasanya ya untuk bisa memfasilitasi mata orang tua tersebut yang mengalami presbiopi itu ya bisa kita pakai yang namanya kacamata lensa lengkap. Jadi untuk lensa cembung untuk posisi yang kondisinya seperti apa ya rata-rata biasanya mata yang lebih gampang terlihat itu adalah mata jauh ya, tapi mata dekatnya sulit gitu ya untuk orang-orang yang tua. Nah, kemudian setelah itu, nah miopia. Tadi kita bahas satu persatu ya. Miopia ada mata rabun jauh atau miopia. Jadi mata itu tidak mampu melihat benda-benda yang jauh. Ya, titik jauh mata kita itu lebih dekat daripada tak terhingga ya. Titik jauh mata itu lebih dekat daripada tak terhingga. Jadi eh, apa namanya bayangan yang cahaya itu jatuh pas di depan retina ya. Karena apa? Karena tadi lensanya terlalu cembung. Jadi kita lihat nih pola bentuk mata kita kalau kita menggunakan terkena posisinya itu adalah apa miopia gitu ya. Nah, ini kondisinya seolah-olah mata itu posisinya cembung gitu ya, posisinya cembung. Jadi nah ini kita lihat kan kecembungan apa namanya lensa mata kita itu terlalu cembung di sini posisinya cembung itu kan dia gendut keluar gitu ya. Nah, ini kan cembung keluar gitu. Ya, jadi tidak dapat berakomodasi secara maksimum ya jadi sumbu matanya ini dari sini ke sini tuh panjang terlalu panjang gitu sumbu matanya makanya dia dikenal dengan istilahnya miopia.
Nah, kemudian ada hipermetropia gitu. Jadi hipermetropi ini mata kita tidak mampu melihat benda-benda yang dekat. Nah, jadi dia sifatnya berkebalikan. Jadi titik dekat itu lebih jauh daripada 25 cm yang bisa kita lihat. Nah, bayangan jatuhnya itu di belakang retina. Jadi kalau retinanya di sini gitu ya, bayangan jatuhnya itu di belakang retinanya. Ya, jadi kalau posisi apa namanya retina mata itu di sini gitu ya, dia di belakangnya gitu ya, dia di belakang. Jadi itu kenapa? Karena tadi lensa mata kita itu terlalu tipis ya, jadi tidak bisa berakomodasi secara maksimum ya. Kemudian apa namanya ininya terlalu pendek ya, eh, matanya itu ya, jadi terlalu pendek ya, sehingga mengakibatkan eh, mata kita itu tidak mampu melihat benda-benda yang dekat gitu ya. Nah, kalau tadi sumbu matanya terlalu panjang pada miopia, kalau hipermetropia itu sumbu mata kita itu terlalu pendek. Jadi untuk melihat benda-benda yang dekat itu susah gitu ya. Nah, kita lihat ya, kapan kalau kita mau menganalisa misal gitu ya, kondisi mata entah itu presbiopia ataukah itu miopia dan seterusnya ya. Nah, kita lihat contoh soal pada mata yang sifatnya presbiopi. Presbiopi ini kan berarti mata tua gitu ya. Nah, terjadi pada orang-orang tua seperti kakek-kakek gitu ya. Nah, seorang kakek misalkan usianya sudah di atas 75 tahun misalkan itu dapat melihat jelas kalau ya benda itu berjarak ya jarak benda dari matanya itu sekitar hanya 75 cm sampai 120 cm misalkan. Nah, terus kemudian si kakek ini ingin melihat secara normal gitu ya. Tentu kan dia harus menggunakan alat optik ya. Nah, berapakah ukuran lensa yang harus digunakan agar si kakek ini bisa melihat dengan normal gitu. Padahal dia di sini punya eh, cacat mata yaitu adalah matanya presbiopia atau mata tua. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya gitu ya untuk mengetahui ukuran lensanya? Nah, caranya adalah teman-teman kita nanti bisa menyarankan. Jadi ini seolah-olah ini kita lagi ada di optik gitu ya, lagi ada di optik kacamata misalkan gitu kan. Kalau kita suka ngecek mata kan dicek dulu nih mata kita posisinya bagaimana, bisa melihat yang dekat, bisa melihat yang jauh atau tidak, atau sabar, samar-samar atau seperti apa. Kita akan direkomendasikan menggunakan kacamata apa gitu misalkan gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kakeknya harus menggunakan kacamata bifokal katanya, kacamata lensa positif dan lensa negatif karena kacamata orang untuk kacamata mata tua itu harus menggunakan double lensa gitu ya. Nah, tentu saja kalau tadi pertanyaannya adalah berapa ukuran lensanya, kita harus hitung berapa ukuran dari lensa positifnya dan berapa juga ukuran untuk lensa negatifnya. Nah, cara hitungnya kita bisa menggunakan rumus apa namanya terkait dengan lensa ya. Jadi tadi kita punya nilai diketahui di sini em, seorang kakek itu bisa melihat jelas jika jika bendanya itu berjarak pada jarak 75 cm. Ya bisa melihat dapat melihat jelas jika benda itu berada pada 75 cm dari matanya. Kalau dia pengen lihat jelas ingin bisa melihat dan jika ingin melihat normal berapa ukuran lensa yang harus digunakan katanya. Nah, di sini kan berarti kita tahu bahwasanya tadi jarak yang paling terdekat ya nilai 25 cm tersebut gitu ya. Itu kan eh, untuk mata normal titik terdekat itu kan berada di 25 cm pada jarak 25 cm. Ini kan kondisinya dia pengennya melihat secara normal. Berarti nilai S-nya itu adalah 25 cm. Ya, kita bisa tahu titik terdekatnya adalah 25 cm dengan mata. Lalu ada X-aksennya. X-aksennya itu adalah min 75 cm untuk menggunakan lensa positif ya. Maka kita bisa hitung nilai P-nya berapa. Jadi 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ya. Nah, ini kan kemarin kita juga ujian ada belajar ya, ada ujian ini ya terkait dengan perbesaran lensa gitu ya, posisi titik fokus dan seterusnya. Nah, ini sama halnya dengan seperti ini. Ya, jadi 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen rumusannya. Nah, kita cari karena di sini diketahui adalah nilai S-nya, X aksennya berapa, maka kita bisa cari nilai F-nya itu berapa gitu ya.
Nah, di sini berarti 1/f sama dengan 3 dikurangi 1/75. Kenapa? Ini kan 25 sama min 75 bisa kita cari nilai KPK-nya gitu ya. Nah, KPK-nya berapa? Ini kan berarti 75 dibagi 25 kan 3. 3 kali 1 3 ya. Kemudian di sini ada 75 ya 75 kemudian kita bagi dengan min 75 dikali satu kan dapatnya min satu ya, jadi 3 kurang satu gitu, 3 kurang satu sama dengan berarti 2/75. Nah 2/75 ini berarti kalau mau 1/f sama dengan 2/75 berarti kan f-nya sama dengan 75/2 gitu ya. Nah untuk mencari nilai P gitu ya kita bisa hitung P sama dengan 100 dibagi dengan f gitu ya. Nah, berarti di sini berapa? 100 dibagi P, F-nya adalah 75/2, ya, kurang lebih dapatnya adalah 2/3 atau sekitar 8/3. 8/3 itu kurang lebih 2, sekian ya untuk ukuran dari lensa. Ya, nah jadi apa namanya? Kita bisa hitung nilai dari ukuran lensanya berapa dioptri gitu ya. Untuk kita bisa rekomendasikan nanti kalau untuk mata tua ini membutuhkan lensa ukurannya sekian. Gitu. Jadi dioptri itu satuan untuk kekuatan lensa atau nilai P atau ukuran lensa. Jadi kita bisa tahu nanti berapa kemampuan lensa untuk bisa membiaskan cahaya diukur berdasarkan jarak fokus lensanya tadi. Jadi P itu menunjukkan adalah kekuatan lensa dalam satuan dioptri gitu. Nah, berarti apa namanya? Kalau kita hitung lensa negatifnya gimana gitu ya. Nah, kita bisa hitung nilainya berapa gitu ya. Nilai kalau kita menggunakan lensa negatifnya, nilai ke apa namanya? Ukuran lensanya berapa gitu ya. Nah, itu juga bisa kita perhitungkan. Nah, kemudian di sini dia bilang kan untuk kakek itu hanya bisa melihat jelas 75 sampai 120 cm gitu ya. Paling dekatnya 75, paling jauhnya adalah 120. Nah, kita bisa hitung nih kalau lensa negatifnya berapa gitu ya. Nah, di sini kan berarti ukuran S-nya jadi tak hingga gitu ya kepada lensa negatif itu. Karena untuk titik terdekat pada lensa negatif itu nilainya bisa tak terhingga gitu ya. Nah, kemudian untuk nilai X aksennya itu adalah sampai min 120 cm. Nah, caranya sama gitu ya. Kita bisa hitung nilai S-nya kita masukkan tak hingga, kemudian kita masukkan nilai X aksennya min 120, kita cari dapat nilai F-nya adalah min 120 cm. Nah, kita cari ukuran P-nya adalah 100 kita bagikan F dapatnya kurang lebih 5/6 dioptri gitu ya. Nah, jadi kita bisa perhitungkan gitu ya apa namanya nilainya berapa. Karena biasanya kalau untuk dioptri itu kalau dioptrinya bernilai positif ya, nilai dioptrinya bernilai positif itu biasanya kita nanti akan rekomendasikan oh ini pakainya lensa cembung misalkan gitu ya. Kalau nilainya positif itu biasanya kita rekomendasikan oh ini cocoknya pakai lensa cembung karena bisa dipakai untuk mengoreksi yang namanya kondisi rabun dekat ya. Nah, sementara untuk lensa negatif ya, lensa negatif itu biasanya menggunakan lensa yang berbentuk cekung. Ya, lensa negatif itu dia biasanya menggunakan lensa yang berbentuk cekung ya. Atau kita bikin di sinilah lensa negatif itu cekung ya. Nah, kalau ini tuh cembung. Nah, ya, jadi ini biasanya untuk mengatasi mata miopi atau rabun jauh gitu ya. Rabun jauh, sementara kalau yang namanya lensa positif atau kita menggunakan lensa cembung, berarti dia bisa mengatasi yang namanya hipermetropi gitu ya, rabun dekat gitu. Jadi kita bisa rekomendasikan kedua ukuran lensa ini jika ya kita melihat kasus mata yang cacat mata yaitu adalah presbiopia gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan kacamata ya. Jadi kacamata itu juga merupakan alat-alat optik ya. Kacamata itu alat-alat optik. Nah, kalau tadi kita cerita bahwasanya orang tua tadi kita rekomendasikan menggunakan kacamata yang namanya bifokal sorry kelewat ya. Nah, ada kacamata tadi kita menganalisa mata tua ya. Mata tua itu bisa kita rekomendasikan untuk menggunakan kacamata bifokal. Kacamata bifokal itu apa ya? Di sini kan ada tertulis nih kacamatanya yang kita rekomendasikan adalah kacamata bifokal.
Nah, kacamata bifokal itu apa gitu ya? Jadi kacamata yang punya dua jenis lensa. Jadi dua zona lensa gitu. Jadi lensa positif dan lensa negatif. Jadi biasanya dia bisa mengatasi dua gangguan pada penglihatan manusia gitu, ya, terutama sekali untuk orang-orang tua tadi. Jadi kita bisa digunakan untuk membantu orang-orang yang punya usia-usia lanjut biasanya ya. Jadi kelainan refraksi seperti miopi, hipermetropi dan seterusnya itu bisa diatasi menggunakan kacamata bifokal ini. Nah, selanjutnya kita ada kacamata ya. Jadi kacamata kita artikan apa kacamata gitu ya. Nah, kacamata itu kan berarti alat optik atau sebuah lensa yang di dalam kacamata itu ada lensa yang dipakai untuk mengatasi yang namanya cacat mata ya, supaya kita bisa peroleh bayangan yang tepat dan jelas pada retina mata kita. Dibantulah dengan menggunakan yang namanya kacamata. Jadi dia melindungi, membantu penglihatan mata ya. Jadi biasanya kacamata itu terdiri dari dua lensa yang dipasang dalam satu bingkai kacamata biasanya. Jadi eh, apa namanya, sehingga nanti dia bisa melakukan berbagai macam fungsi gitu ya. Yang fungsinya pertama bisa mengoreksi penglihatan kita dengan menggunakan kacamata, bisa melindungi mata dari debu, bisa mengatasi digunakan untuk kesehatan mata gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini apa namanya, eh, bayangan yang dibentuk oleh kacamata itu senantiasa berbentuk maya ya, sehingga lensa yang terbentuk itu adalah apa namanya, bayangan yang terbentuk itu senantiasa berbentuk maya. Jadi ada dua lensa yang digunakan. Yang pertama lensa negatif atau divergen, atau kita bisa menggunakan lensa positif atau konvergen. Nah, divergen atau lensa negatif ini biasanya menggunakan lensa cekung. Ya, tadi sudah saya bahas juga lensa cekung itu biasanya dikenal dengan lensa divergen atau lensa negatif. Ya, kita boleh tulis di sini biar tidak lupa ya. Jadi, nah, lensa negatif atau divergen ini ya biasanya juga disebut dengan lensa cekung ya. Lensa cekung. Jadi permukaannya melengkung ya, permukaannya melengkung ke dalam ya, permukaannya melengkung ke dalam, kemudian bentuknya seperti cekungan ya, bentuk lensanya. Kemudian ini kan kita lihat ya bentuknya seperti ini ke dalam ya, jadi melengkung, bagiannya melengkung ke dalam kayak piringan gitu ya, kayak mangkok gitu. Nah, lensa ini menyebabkan apa gitu ya, dengan adanya lensa cekung ini. Lensa cekung ini menyebabkan tadi adanya sinar cahaya yang masuk dari sini gitu ya. Nah, itu melewatinya atau menyebar ya, atau divergen ya, yaitu adalah menjauh dari satu titik fokusnya ya, menjauh dari satu titik fokusnya, karena lensa divergen ini bisa memperbaiki yang namanya rabun jauh. Nah, jadi cahaya itu masuk difokuskan terlalu cepat ya di depan retina, membuat objek jauh itu tampak kabur gitu. Nah, beda dengan yang namanya lensa positif atau konvergen, atau di sini lensa cembung ya, cembung lensanya. Nah, ini kan bentuknya cembung nih kayak gini nih. Ya. Sorry, salah. Bentuknya cembung ya. Sorry, ini. Bentuknya cembung seperti ini. Ini adalah lensanya. Jadi kalau lensa cembung apa namanya, yang bentuknya konvergen seperti itu, jadi bentuknya melengkung keluar, lebih tebal di tengah atau lebih tipis di bagian tepinya. Jadi dia punya fungsi memfokuskan sinar cahaya yang datang ke satu titik fokus. Kalau tadi si cekung tadi dia bisa sinar datang itu dia biaskan, kalau yang namanya konvergen itu sinar yang datang itu apa namanya, dia fokuskan di satu titik tadi ya, yang ketika ada sinar datang itu difokuskan di satu titik di situ. Jadi lensa konvergen ini bisa dipakai untuk mengatasi mata yang sifatnya hipermetropi. Jadi rabun dekat itu teratasi masalah oleh ini gitu ya, karena titik fokusnya jelas gitu. Nah, jadi titik fokus pada lensa ini tuh fokus yang nyata gitu ya. Jadi cahaya itu benar-benar bertemu, bisa membentuk gambar nyata gitu ya. Inilah dikatakan sebagai dia lensa lensa positif. Jadi fungsi dari lensa positif atau konvergen atau lensa cembung itu tadi bisa mengatasi rabun dekat gitu ya. Banyak dipakai lensa cembung ini tuh untuk kacamata pembesar gitu ya. Kaca pembesar itu juga banyak dipakai, atau tadi mikroskop ya, mikroskop, teleskop, proyektor ya, untuk kita di kelas belajar itu ternyata itu juga menggunakan yang namanya lensa lensa cembung. Ya.
Nah, selanjutnya kacamata lensa negatif. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi fungsi dari kacamata ini kita bisa melihat bayangan dari benda yang letaknya jauh tak terhingga supaya terletak di titik jauhnya. Ya, nah di sini jarak bendanya itu nilainya tak hingga, sementara jarak bayangannya gitu ya kita bisa hitung berapa nilainya gitu. Ya, kita bisa hitung menggunakan rumus ini 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nilainya berapa gitu. Ya, caranya sama ya. Kalau kita mau tahu berapa jarak apa namanya jarak bendanya, jarak bayangannya, titik fokusnya berada di mana. Nah, itu kita semuanya kita bisa hitung. Ini sudah kita pelajari juga kemarin kan ya. Nah, misalkan ada contoh soal, ya contoh soal ini matanya miopia, ya matanya miopia. Jadi kalau misalkan matanya miopia, gitu ya, berarti kan kondisinya dia rabun rabun jauh, ya. Jadi misalkan seorang bermata dekat dengan titik penglihatannya paling jauh itu 60 cm. Nah, kemudian dia punya punktum maksimumnya, proksimumnya itu sebesar 25 cm. Nah, kita diminta menghitung kekuatan lensa yang harus digunakan agar dapat melihat dengan normal. Nah, pertanyaannya kan mirip-mirip tuh kayak kita belajar presbiopia tadi untuk mata tua. Nah, kalau ini ditanyakan adalah mata miopia. Dia punya kemampuan untuk melihat penglihatan paling jauh itu tuh 60 cm aja. Ya, kemudian titik terjelas, titik terdekat dia bisa melihat itu adalah 25 cm. Ya. Nah, hitungan kekuatan lensa yang bisa dipakai agar dia bisa melihat dengan normal. Nah, pertanyaannya mirip seperti tadi ya. Jadi di sini kondisinya kan berarti kalau mata miopia itu jarak bendanya berarti tak hingga, sementara jarak bayangannya itu sekitar kurang lebih min 60 cm. Sehingga kita bisa hitung nilainya menggunakan rumus ini. Ya, kita masukkan nilai F-nya itu adalah sebesar 60 cm nilai F-nya gitu ya. Kemudian nilai S-nya nilainya tak hingga ya. Kemudian nilai jarak bayangannya adalah min 60 cm. Maka kita, sorry, ini bukan nilai F, tapi ini tuh adalah nilai dari S aksennya ya, X aksennya jarak bayangannya. Maka nilai P-nya diketemukan berapa gitu ya. Sorry, ini benar nilai F, tapi ini dapatnya dari sini ya, karena ini nilainya tak hingga ya. Dapatnya adalah min 60 cm. Kemudian nilai P-nya adalah 100/F ya, 100/F berarti 100 per min 60. Ini kalau didapatkan adalah min 1/2/3 dioptri. Ya. Nah, ini cara hitungnya juga sama seperti tadi cara kita hitung kalau ada mata yang contoh soal tadi mata presbiopia itu caranya juga sama. Ya. Nah, selanjutnya ini kacamata lensa positif. Nah, tadi kita sudah lihat ya, kalau kacamata lensa positif ini dia bisa mengatasi mata rabun rabun dekat ya. Jadi dia di sini menggunakan apa namanya kacamata tersebut ya jarak lensa positif ini berarti dia menggunakan lensa yang konvergen ya. Lensa konvergen tersebut berarti bentuk lensanya cekung ya, bentuk lensanya cekung. Jadi fungsi kacamata ini kita bisa membentuk bayangan dari sebuah benda, misalkan 25 cm, supaya terletak pada titik terdekatnya. Ya, jadi kalau kita punya misalkan jarak bendanya 25 cm, maka jarak bayangannya adalah min sekian gitu ya. Nah, kita bisa hitung rumusnya sama seperti tadi gitu ya. Untuk kalau misalkan kita ditanyakan berapa ukuran lensanya misalkan gitu ya. Oops, sorry. Nah, contohnya kalau di sini contoh soal untuk mata hipermetropia itu seseorang mempunyai cacat mata rabun dekat, dia hanya dapat melihat paling dekat 60 cm, dia ingin melihat mata normal ya, ingin melihat secara normal. Berapa kekuatan lensa yang harus dia pakai, kekuatan lensa mata kacamatanya. Nah, itu kita bisa hitung nilainya ya. Jadi kita masukkan nilai S-nya adalah 25 cm, misalkan kemudian jarak bayangannya 60 cm, kita hitung berapa nilai P-nya. Ya. Nah, selanjutnya selain kacamata, ada juga yang namanya loop. Ya, jadi loop ini alat optik yang paling sederhana. Jadi dia hanya menggunakan sebuah lensa cembung atau positif. Jadi difungsikan untuk melihat benda-benda kecil atau ya kalau kita sebutnya kaca pembesar lah gitu ya. Jadi benda-benda kecil tadi bisa tampak lebih besar dan lebih jelas.
Nah, bayangan yang terbentuk dari penggunaan loop ini adalah bayangan maya, bayangannya bisa kelihatan diperbesar, bayangannya bisa kelihatan seperti tegak gitu ya. Nah, itu bayangan-bayangan yang bisa saja terbentuk dari loop tadi gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? eh, Loop ini sendiri punya karakteristik tertentu tentunya ya. Jadi kayak seperti desainnya. Jadi dia biasanya menggunakan lensa cembung ya. Lensa cembungnya itu berbentuk tunggal ya ataupun ada yang berbentuk ganda. Nah, terpasang dalam sebuah bingkai ya. Jadi ini seperti bingkai ini yang bulatan di luarnya ini bingkai. Bingkai dari kalau kita tadi pakai kacamata kan ada bingkainya ya, ada gagang kacamata gitu, bingkai kacamata. Nah, sama misalnya di sini juga ada yang bagian luar ini adalah bingkainya. Jadi pegangannya itu diatur agar kita bisa mudah memegangnya ya, harus ada pegangan seperti ini. Nah, jadi dia punya kekuatan pembesar mulai dari 2 sampai gitu ya, 2 kali sampai 10 kali atau bahkan lebih ya. Jadi tergantung dari jenis dan ukuran dari lensa itu sendiri. Nah, jadi loop ini biasanya didesain ya paling gampang, paling ringan biasanya ya, agar dia bisa dibawa kemana-mana. Jadi kita bisa lebih mudah untuk dipakai ketika melihat objek-objek yang kecil. Nah, sementara kalau untuk fokusnya, loop itu punya jarak-jarak fokus tertentu. Jadi harus menyesuaikan antara jarak antara lensa dan objek yang sering kita amati gitu ya. Makanya biasanya kalau orang-orang pakai loop itu jaraknya deket gitu, yang dilihat diarahkan ke objeknya gitu. Nah, kemudian apa namanya? Selain daripada loop itu juga ada eh, yang nanti kita cerita tentang teleskop dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini loop ini biasanya ditempel di mata ya, dekat dengan mata kita. Jadi apa namanya? Kalau misalkan tidak ada gaya akomodasi, kita juga bisa menghitung ya berapa besaran dari perbesaran yang dihasilkan dari loop yang kita gunakan tadi gitu. Ya, jadi alat yang sangat berguna ya untuk kita melakukan perbesaran objek dengan membantu pengguna melihat detail apa yang tidak dapat dilihat dengan mata yang telanjang gitu tanpa ada bantuan optik gitu atau mungkin matanya sedang rusak gitu. Jadi biasanya dipakai itu kalau kita belajar di laboratorium suka ada kan melihat hewan-hewan yang berukuran-ukuran kecil di laboratorium biologi itu suka kita pakai. Jadi loop itu ditempel di mata kita atau dikenal dengan lensa loop ya yang biasanya dipakai untuk lensa pengamatan gitu ya. Jadi dirancang untuk bisa memperbesar objek yang diamati. Nah, kemudian eh, di dalam loop itu ada yang dinamanya perbesaran linear dan juga ada yang dinamakan dengan perbesaran angular. Ya, jadi apa sih bedanya gitu ya perbesaran linear dan angular? Nah, jadi kalau perbesaran linear itu atau biasanya disimbolkan dengan M ini gitu ya. Ini kan kita lihat perbandingan antara ya bayangan, jarak bayangan dengan jarak jarak benda. Jadi rasio antara ukuran gambar yang dihasilkan oleh sistem optik atau pakai teknik misalkan contohnya kita pakai lensa dan ukuran objek yang sebenarnya. Nah, kita lihat tuh berapa besar perbesaran linearnya. Ya, jadi kita bisa lihat kalau tadi jarak atau tingginya, tinggi dari suatu gambar, nah itu kita bandingkan dengan ukuran tinggi objek yang sebenarnya. Kalau kita tidak melihat menggunakan bantuan loop, gitu. Kita bisa lihat perbandingan linearnya berapa. Nah, sementara kalau untuk yang namanya perbesaran Euler, ya, perbesaran Euler ini, ya biasanya ada juga orang yang menulisnya gini, Euler gitu ya. Nah, perbesaran Euler itu disimbolkan dengan beta seperti ini gitu ya. Nah, perbesaran Euler itu apa digunakan untuk kita bisa menggambarkan perbesaran sudut. Nah, ya, perbesaran sudut dari sebuah objek ketika dilihat melalui lensa. Ya, nah berapa nih perbesaran sudut yang terbentuk? Jadi ini tergantung bagaimana cara sudut pandang kita terhadap objek tersebut ya. Apakah dia berubah ketika objek tersebut diperbesar atau tidak gitu. Nah, itu kita bisa hitung juga berapa perbesarannya. Jadi kalau kita hitung nilai perbesarannya itu apa namanya? Kita harus membandingkan ya sudut gambar yang kita gunakan menggunakan bantuan loop tadi dibagi dengan sudut objeknya. Ya, jadi kita nanti lihat nih apa namanya hubungan antara sudut objek dengan sudut gambarnya tadi sehingga terbentuklah yang namanya perbesaran sudut atau perbesaran Euler tadi.
Nah, jadi apa namanya? Jadi kalau kita bandingkan antara perbesaran Euler dengan perbesaran linear itu, kalau perbesaran linear dia berfokus pada ukuran fisik di gambar dibandingkan dengan objeknya, gitu ya. Jadi dia bisa memberikan gambaran secara langsung tentang seberapa besar objek yang diperbesar, gitu ya. Sementara kalau perbesaran Euler itu berkebalikan. Jadi dia berhubungan dengan sudut pandang atau cara objek itu terlihat melalui lensa. Jadi kita bisa tahu nanti perubahan secara perspektifnya terhadap ketika objek itu diperbesar gitu ya. Objeknya diperbesar di mana di pandangan dari lensa mata kita, dari lensa yang kita pakai atau dari loop yang kita gunakan gitu. Ya, nah maksudnya tak akomodasi di sini yang seperti apa pada loop ini gitu ya. Jadi ini biasanya tuh dipakai dalam istilah-istilah medis seperti ya yang digunakan akomodasi tak terakomodasi. Nah, jadi ini kondisi di mana mata tidak dapat mengubah fokusnya ya tak akomodasi itu. Jadi dia tidak bisa mengubah fokusnya dengan baik dari objek yang jauh ke objek yang dekatnya. Jadi bisa mengakibatkan kita sulit melihat dengan jelas. Nah, itu disebutlah dengan namanya tak akomodasi. Jadi apa penyebab kita terjadinya pandangan tak akomodasi itu? Ya tadi faktor salah satunya adalah usia. Jadi daya akomodasi ini menurun akibat adanya pengaruh usia yang bertambah. Jadi dayanya semakin turun gitu. Nah, atau kondisi medis yang memang kita kondisinya misalkan tuh orang diabetes ya, itu kan biasanya akan berpengaruh ke matanya dia gitu ya, penyakit mata, katarak ya. Atau dia menggunakan obat-obat tertentu untuk mengatur misalkan punya tekanan darah tinggi terus minum obat itu juga akan mempengaruhi kemampuan daya akomodasinya. Atau mata lelah gitu ya, itu ya mungkin terlalu sering melihat layar laptop, handphone dan seterusnya yang itu juga mengakibatkan munculnya penyebab-penyebab tak akomodasi tadi. Ya, nah kalau mata kita tak akomodasi gitu, kalau dayanya semakin menurun, efeknya apa? Biasanya sulit untuk membaca gitu ya, mudah lelah mata kita, sakit kepala gitu ya. Kemudian apa namanya ya rata-rata seperti itulah. Jadi kalau sakit kepala itu kalau misalkan objek kita lihat objek dekat terlalu sering ya dalam waktu durasi panjang itu suka bisa bikin sakit mata. Nah itu juga efek akibat adanya sifat tak akomodasi pada mata. Ya. Nah, kalau dikatakan dia akomodasi maksimum itu yang bagaimana gitu ya. Nah, ini berkebalikannya. Jadi, kalau ini dikatakan akomodasi maksimum berarti kemampuan maksimal mata kita untuk mengubah fokusnya ketika melihat objek dari jarak jauh ke jarak yang dekat. Jadi, ini dia dia melibatkan kemampuan dari lensa mata ya untuk menebal atau dia mengendur ya agar dapat memfokuskan cahaya ke arah retina kita gitu. Jadi menghasilkanlah gambar yang jelas. Nah, jadi biasanya akomodasi maksimum ini bisa diukur ya dalam dioptri ukurannya berapa dan berhubungan dengan yang namanya jarak dekat di mana objek dapat dilihat dengan jelas ya. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwasanya ada S-nya, jarak bendanya posisinya di sini misalkan ya, terus ini matanya kita. Terus kemudian jarak bayangannya sejauh ini nih. Nah, S ini ya ini posisi objeknya di sini misalkan. Jarak bayangannya, posisi bayangan ada di sini. Nah, ini kita bisa hitung nih berapa nilainya, gitu ya. Perbesaran linearnya berapa, perbesaran Eulernya berapa. Nah, seperti ini. Jadi loop ini juga dipakai gitu ya pada jarak D dari mata ya, jarak tertentu dari mata kita gitu. Jadi eh, biasanya karena loop ini dipakai kan untuk memperbesar objek saat melihat dari jarak dekat. Jadi jarak antara loop dan mata, nah itu bisa bervariasi. Jadi tergantunglah pada desain loop atau yang kita gunakan gitu. Seperti ini ya. Jadi misalkan di mata manusia gitu ya, jarak jarak terdekatnya 25 cm misalkan ya. Kita bisa tahu nih berapa sudut pandangnya gitu ya. Nilai lambdanya berapa misalkan gitu. Ya, kemudian kita bisa hitung daya akomodasi itu dengan rumus ini ya. Jadi min jarak bayangannya ditambah dengan nilai D-nya gitu ya. Seperti ini mata kita punya sudut betanya berapa, ada nilai S-nya di sini, ada posisi bendanya di sini, ada bayangannya sejauh ini. Ya, kita bisa tahu berapa juga perbesaran dari Eulernya berapa. Nah, contoh soal pada loop. Nah, misal sebuah loop dengan fokus 5 cm, misalkan dipakai oleh orang yang mempunyai
puncak punktum maksimumnya adalah 30 cm. Jadi jarak pandang terdekatnya adalah 30 cm. Nah, hitunglah perbesaran linear dan perbesaran angular yang dihasilkan kalau misalkan kita menggunakan sebuah loop untuk bisa melihat secara normal. Nah, jika yang pertama adalah jika si loop itu ditempel di mata dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, ini kita diminta untuk hitung nih berapa perbesaran linear dan perbesaran angular ya. Tadi sudah saya contohkan contoh soal rumusnya, ini bisa kita hitung ya poin A ini. Lalu yang B, ditempel di mata dengan mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Nah, cuma pada jarak tertentu 50 cm berapa? Kalau tadi kan berakomodasi maksimum nih. Nah, kalau pada jarak maksimum 50 cm berapa nih nilai dari perbesarannya gitu ya. Kemudian atau kondisi dipakai pada jarak 10 cm dari mata sehingga mata berakomodasinya pada jarak 50 cm. Nah, ini seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa kita perhitungkan untuk nilainya ya berapa. Kita bisa hitung nih berapa perbesaran linear dan perbesaran sudut atau Euler-nya gitu. Ya, nah caranya seperti ini. Teman-teman bisa hitung ya yang tadi cari kan untuk menghitung nilai perbesaran linear dan perbesaran Euler itu kan kita butuh nilai jarak bayangan dan jarak benda ya. Kemudian kita butuh nilai F-nya juga gitu. Nah, ini kita hitung dulu nih. Hitung dulu terlebih dahulu. Nah, jarak bendanya berapa? Jarak bayangannya berapa. Tadi kita tahu bahwasanya di rumus juga tahu posisi fokusnya sebuah loop itu di 5 cm. Berarti kita bisa hitung nih 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. S aksennya adalah 30 cm, min 30 cm. Kemudian F-nya adalah min 1/5 kan 5 cm. Nah, ini kita bisa hitung sehingga kita dapatkan nilai S-nya sekitar kurang lebih 42/7 misalkan ya setelah dihitung. Kemudian setelah itu kalau sudah dapat nilai S, karena kita sudah punya juga nilai X aksennya, maka kita bisa hitung nilai M-nya berapa, ya perbesaran linearnya berapa. Berarti S aksen kita bagi dengan S, dapatnya adalah, oh ternyata perbesaran linearnya sejamnya 7 kali. Nah, sementara untuk perbesaran Eulernya berapa gitu ya, kita hitung nih nilai SD-nya berapa. Ya, nilai SD-nya berapa, terus kita bagi dengan uh, posisi fokusnya berapa ditambah satu, maka kita bisa menemukan posisi dari perbesaran Eulernya berapa. Nah, ini didapatkan adalah sebesar 7 kali. Ya. Nah, kemudian yang soal B ya, kita juga harus menghitung ya. Tadi di soal B adalah di mana loop itu ditempel di mata dengan mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Berarti nilai D-nya ya daya akomodasinya itu sebesar 50 cm. Nah, sementara nilai D-nya, nilai D kecilnya gitu ya, itu adalah sebesar 0. Nah, kita diminta untuk menghitung jarak bayangannya. Nah, di sini kita dapat nih, kan D-nya udah ditahu nih 50, kemudian D kecilnya adalah 0, maka dapat nilai X aksennya atau jarak bayangannya sebesar min 50 cm. Nah, di sini kita bisa hitung ya, berapa perbesaran Eulernya. Ya, berapa perbesaran Euler dan berapa perbesaran linearnya ya. Karena tadi kita sudah tahu X aksen, maka kita bisa hitung berapa nilai dari eh, apa namanya? Nilai dari S-nya berapa gitu ya. Nah, ini ya masukkan di sini nilai F-nya 1/5, 1/F-nya 1/5, kemudian 1/S aksennya adalah 1/min 50, maka 1/S-nya adalah 11/50. Nah, kalau S-nya sudah didapatkan, bisa kita hitung nilai M-nya. Karena X aksen dibagi dengan S, maka ketemu nilai perbesaran linearnya berapa kali? 11 kali. Lalu kita bisa lakukan juga permisalan, misalkan tinggi bendanya sekian H, tinggi bayangannya sekian H gitu ya. Nah, ini untuk menghitung perbesaran Eulernya juga sama gitu ya. Misalkan kita cari nih berapa, kita bisa hitung menggunakan rumus ini juga ya. Tangen beta dibagi tangen lambda. Juga ketemu nanti ya berapa nilai perbesaran Eulernya. Atau kita pakai rumus yang ini ya. Jadi SD per F-nya ditambah SD per D besar. D besar adalah daya akomodasinya dikurangi SD dikali D kecil dibagi D besar dikali F. Maka kita ketemu juga perbesaran linearnya berapa, perbesaran Eulernya berapa besar. Ini sama hasil hitung. Ya, pakai kedua rumus ini. Teman-teman boleh pilih rumus yang paling mudah bisa teman-teman gunakan. Ya, kemudian soal nomor C itu pertanyaannya adalah loop itu dipakai pada jarak 10 cm dari mata sehingga mata berakomodasi pada jarak sebesar 50 cm. Nah, ini bagaimana ceritanya? Kita bisa hitung juga nilainya
ya kita bisa hitung dengan rumus berikut ini. Ya, nah ini nih nilai H-nya diketahui misalkan gitu ya, nilai H-nya misalkan tinggi bendanya berapa, tinggi bayangannya berapa gitu misalkan. Kita bisa permisalkan untuk menghitung itu. Nah, tadi kita punya nilai daya akomodasinya sebesar 50, kemudian kita tahu nilai D-nya sebesar 10 cm ya. Kemudian kita tidak tahu nilai dari bayangan. Kita bisa hitung nilai bayangannya berapa. Di sini dapat bayangannya adalah 40 cm. Nah, jarak ini dapat kita tahu ya, jarak bayangan X aksen, kemudian nilai S-nya juga kita ketahui. Maka kita bisa nilai S-nya kebetulan tidak kita ketahui tapi nilai S-nya kita tahu, maka kita bisa hitung nilai S-nya berapa. Ya, jarak bendanya. Maka kalau jarak benda dan jarak bayangan diketahui, maka kita gampang menghitung berapa perbesaran linearnya. Nah, kemudian kita misalkan gitu ya, kita di sini punya jarak bayangannya sebesar 11H misalkan, atau tinggi bendanya 11H gitu, kita bisa juga perhitungkan. Ya, ini tadi juga bisa nih, misalkan diketahui tinggi bendanya H, tinggi bayangannya 9H. Maka kalau mau menghitung perbesaran Eulernya, kita cari ya tan beta dibagi tan lambda. Nah, tan beta itu berarti tinggi benda dibagi dengan 50 ya, dibagi dengan tinggi bayangan dibagi dengan 50, tan tetanya adalah tan lambdanya adalah tangen lambdanya adalah H dibagi 30. Berarti tinggi bayangan dibagi, tinggi benda dibagi dengan 30. Maka ketemu 5 2 per 5 kali ya. Nah, ini juga kita bisa hitung nilainya berapa. Nah, kemudian seperti ini juga bisa. Kita bisa mengatur, ya kita bisa estimasi kalau mau kalau variabel itu tidak diketahui, kalau mau tahu nilai perbandingannya berapa, ya teman-teman bisa inisialisasikan saja gitu ya. Misalkan kalau tinggi bendanya sekian, ketemunya nilai dari apa namanya, nilai dari perbesaran Eulernya berapa atau perbesaran linearnya berapa, itu boleh saja untuk diinisialkan gitu ya. Nah, bisa digambarkan seperti ini untuk lebih mudah teman-teman paham. Ya, nah kemudian selanjutnya ada mikroskop ya, mikroskop. Jadi alat optik itu, mikroskop ini adalah alat optik juga ya, alat optik yang terdiri dari dua buah lensa yang dipakai, yaitu lensa positif dan juga dia menggunakan lensa positif objektif ya, yang diletakkan di dekat dengan lensa positif okuler yang dipisahkan dengan jarak tertentu atau nilai D-nya. Nah, jadi kita di sini mengamati benda-benda yang ukuran-ukuran kecil biasanya agar tampak lebih besar dan jelas. Nah, sifat bayangan akhirnya apa? Bisa berbentuk maya, bisa berbentuk yang diperbesar atau terbalik ya. Nah, sifat bayangan untuk lensa objektifnya apa? Bisa nyata, terbalik ataupun diperbesar. Jadi bendanya harus diletakkan pada ruang ya, pada ruang 2, itu adalah sebesar S-nya itu lebih besar daripada F dan kecil dari 2F ya. Jadi misalkan fokusnya 5 cm, berarti posisi dari S itu maksimal 5 sampai 10 cm gitu ya. Jadi posisi bendanya sejauh itu. Nah, ini teman-teman kalau pakai mikroskop, mungkin kalau yang sekolahnya SMA, mungkin SMK juga ada mungkin ya yang belajar biologi. Nah, ini biasanya dipakailah ini. Jadi kita punya lens. Jadi bagian dari apa namanya osiloskop ini juga sama ya. Jadi dia punya lensa ya. Ini punya lensa yang kita bisa atur. Nah, ini adalah objektif lens, posisi lensa dari objeknya gitu ya. Ini ada pencahayaan dari bawah. Jadi kita bisa lihat nih, atur tinggi rendahnya lensa itu kita bisa atur. Ya, nah itu eh, apa namanya, menggunakan mikroskop gitu ya, menggunakan mikroskop untuk kita jadikan sebagai alat optik ya. Jadi untuk difungsikan melihat benda-benda yang kecil ya, dengan kalau yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kemudian di dalam penggunaan mikroskop pun juga ada ya perbesaran mikroskop dengan kondisi mata yang tak berakomodasi gitu ya. Nah, itu kita juga apa namanya, bisa kita perhitungkan juga. Jadi bayangan itu jatuh tepat pada fokus okulernya sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler di jauh itu tak terhingga gitu ya, tak terhingga nilainya. Nah, jadi apa namanya?
apa namanya? Jadi perbesaran mikroskopnya itu dapat kita hitung dengan mempertimbangkan dua komponen utama. Yang pertama adalah perbesaran pada lensa objektifnya dan juga perbesaran pada lensa okulernya gitu ya. Nah, di sini kita bisa hitung nanti nilai perbesarannya sejauh apa gitu. Di sini kan ada perbesaran Eulernya gitu ya, perbesaran pada lensa objektifnya dan juga pada lensa okuler. Lensa okuler itu berarti si gamanya ini, kalau lensa objektifnya berarti nanti nilai M-nya berapa gitu ya, MO atau boleh tuliskan M saja atau gamma juga boleh atau lensa okulernya juga boleh gitu. Jadi posisinya gambarnya seperti ini ya. Jadi kita punya mata gitu ya, mata tersebut ini misalkan posisi objeknya berada di sini nih, posisi objeknya, fokus objeknya berada di sini. Ini okuler, ini fungsi apa namanya, posisi dari objeknya gitu ya. OB itu objek, kalau OK itu okuler gitu ya. Nah, sini nanti seolah-olah ada di sini benda, jadi benda yang jauh ya, fokus objek. Jadi fokus objeknya mendekat gitu ya, dari yang jauh mendekat ke dekat sini. Ini adalah fungsi okulernya tepat di posisi ini seolah-olah ada benda. Gitu. Nah, kalau di sini tadi adalah posisi di mana mata tak terakomodasi, gimana dengan perbesaran mikroskop pada mata yang berakomodasi secara maksimum ya. Nah, di sini kondisinya adalah bayangan itu jatuh tepat pada titik baca normalnya. Jadi bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler itu punya sifat maya, terbalik dan juga diperbesar gitu ya. Yang dihasilkan dari bentuk bayangannya. Jadi ketika mata berakomodasi secara maksimum itu berarti mata kita itu apa namanya, dia melakukan penyesuaian penuh untuk bisa melihat objek ya dengan jelas dengan jarak yang lebih dekat gitu. Jadi apa namanya, kita bisa tahu juga nanti hitung berapa perbesaran objektifnya, berapa perbesaran ekulernya gitu ya. Gitu kita semuanya bisa perhitungkan juga. Ya. Nah, misal ada contoh soal tentang mikroskop. Nah, sebuah mikroskop dengan fokus objeknya 8 mm dan fokus akulernya 5 cm, 8 mm dan 5 cm. Kita coba tandai ya, kita kasih nilainya. Di sini punya fokus objek, berarti F objek Y-nya adalah 8 mm, lalu fokus okulernya, FOK-nya adalah 5 cm. Sebuah benda diletakkan 1 meter di depan objektifnya, ya, hitunglah perbesaran angular dan panjang mikroskop saat mata berakomodasi secara maksimum. Nah, kita pakai rumus yang tadi ya, yang sebelumnya sudah barusan kita sampaikan. Nah, pakai rumus ini karena ini kondisi perbesaran mikroskop dengan mata berakomodasi secara maksimum ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus perbesaran jaraknya seperti ini, lalu untuk perhitungan perbesaran Eulernya pakai rumus ini ya. Sorry. Mana tadi dia? Oh, ini teropong. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, cara kita menjawabnya adalah kita perhitungkan terlebih dahulu pada lensa objektifnya. Ya, pada lensa objektif itu berarti kita harus mencari tahu berapa nilai S aksen objektifnya. Karena tadi nilai posisi objeknya ya, jarak objek benda atau jarak bendanya, jarak objektifnya kita ketahui tadi nilainya adalah 10 cm. Sementara titik fokusnya adalah 8 mm. Nah, maka kita bisa hitung nilainya ya. Jadi di sini kita diketahui. Nah, kita tahu di sini nilai titik fokusnya, jarak fokusnya adalah 8, ya posisi objek atau bendanya dari 10, maka bayangan objeknya kita dapat berapa. Nah, kita bisa hitung kayak rumus tadi pada umumnya ya, dapatkan 40 mm. Maka perbesaran Eulernya bisa kita ketahui pakai rumus ini. Jadi min ya, jarak bayangan objeknya kita bagi dengan jarak bendanya gitu atau jarak objektifnya, lalu dikalikan dengan SD dibagi dengan FOK ditambah 1. Nah, pakai rumus ini kita bisa dapatkan besaran Eulernya sebesar min 30 kali. Nah, terus kita juga bisa hitung nih berapa nilai D-nya gitu ya. Nilai D-nya berarti X aksen objek, berarti di sini jarak bayangannya kita tambahkan dengan jarak okulernya gitu ya, dengan jarak okulernya. Kita dapatkan nilainya adalah S-nya sebesar 4,1/6 cm dan nilai D-nya adalah sebesar 8,1/6 cm.
Ya, nah ini untuk pada lensa objektifnya ya. Lalu setelah itu eh, ini cerita pada teropong astronomi atau teleskop ya. Jadi alat ini juga dikatakan sebagai alat optik ya. Jadi yang dipakai untuk apa? Melihat benda-benda yang jauh ya, biasanya seperti benda-benda yang ada di luar angkasa, bukan di luar angkasa, misalkan di apa di atas di apa namanya di langit misalkan seperti itu. Jadi benda-benda yang itu kita bisa pantau menggunakan teleskop gitu ya. Nah, di sini juga menggunakan dua lensa positif ya, itu lensa objektif dan juga lensa okuler. Jadi bendanya letaknya jauh tak terhingga sehingga bayangan jatuh pada fokus objektif itu bisa kita lihat. Nah, biasanya fokus objektifnya itu berimpit dengan fokus okulernya ya kalau kita menggunakan teleskop ini. Ya, kalau on mikroskop kita pernah pakai lah ya, tapi mungkin nggak tahu kalau yang teleskop teman-teman sudah pernah gunakan atau belum ya. Nah, sama halnya seperti alat optik yang lainnya ya. Pada teropong astronomi juga ada yang namanya daya akomodasi dan juga ada kondisi tak terakomodasi ya, tak berakomodasi. Berarti tidak ada daya yang difungsikan gitu ya untuk memindahkan cahaya tadi sampai ke retina. Nah, di sini kondisinya kita bisa perhitungkan ya ketika kita posisinya di sini terdapat tidak ada daya akomodasinya, berarti nilai SOK-nya sama dengan SOK-nya, berarti posisi bendanya sama dengan titik fokus okulernya. Ya, maka kita bisa hitung berapa perbesaran dari eulernya itu adalah fokus objeknya kita bagi dengan fokus okulernya. Nah, nilai D-nya ya, nih panjangnya ini jaraknya gitu ya, maka dapatlah fokus objektifnya atau fokus bendanya ditambah dengan fokus okulernya gitu. Jadi dia berhimpit gitu. Ya, nah kemudian setelah itu kondisi teropong astronomi yang berakomodasi secara maksimum. Nah, kalau secara maksimum itu berarti dia punya daya yang maksimum ya untuk bisa apa namanya melihat benda atau objek secara jelas gitu ya. Nah, ini kan tidak terjadi proses perhimpitan gitu. Jadi dia punya tenaga untuk bisa menggerakkan gitu ya, menggerakkan si cahaya yang datang tadi menggunakan teropong sampai ke mata kita gitu. Nah, maka di sini kita bisa hitung nilainya adalah bahwasanya jarak bayangan okuler itu akan sama dengan gitu ya min SD-nya gitu ya. Jadi nilainya akan bertimbal balik ya. Minus dari SD-nya berapa gitu. Ya, kita juga bisa hitung berapa besaran dari bayangan. Nah, contoh soal teropong astronomi ya. Sebuah teropong bintang dengan fokus objektifnya misalkan sebesar 1,2 meter. Lalu ya fokus okulernya sebesar 2 cm. Jika punktum maksimum pengguna teropong itu hanya 30 cm, ya hitunglah perbesaran dan panjang teropong saat mata kita berakomodasi secara maksimum. Ya, jadi kita pakai teropong, ya fokus objektifnya, fokus bendanya di posisi 1,2 meter. Fokus okulernya itu 2 cm. Sementara jarak maksimum dia bisa melihat dengan jelas itu di 30 cm. Nah, hitung perbesaran dan panjang teropong saat mata kita berakomodasi secara maksimum bisa mengarahkan cahaya sampai ke retina mata. Nah, itu kita bisa hitung ya, kita bisa hitung nilainya. Caranya seperti apa? Nah, caranya sama ya. Berarti kan posisi bayangan okuler itu tadi jelas ya, itu sebesar 30 cm. Ya, di sini tadi dia sampaikan bahwasanya punktum maksimumnya itu adalah 30 cm, berarti min 30. Kemudian kita bisa hitung ya berapa nilai dari posisi dari benda okulernya gitu ya, posisinya nilai S okulernya berapa. Nah, ini kita ketahui tadi pakai rumusnya 1/F ya, sama dengan 1/S okuler ditambah 1/X aksen okulernya. Maka kita ketemu dengan S okulernya berapa? Berarti jarak jarak okulernya sekian gitu ya, 1/7/8 cm. Maka kita juga bisa tahu perbesarannya nilainya berapa. Ya, nilai perbesarannya berapa, lalu nilai D-nya juga kita ketahui nilainya berapa. Nah, terjawablah ini. Jadi hitunglah perbesaran dan panjang teropong ya. Jadi D itu bisa dikatakan panjang teropong. Ya, jadi posisi dari data kita sampai ke objek yang bisa kita lihat. Nah, kemudian ada juga yang namanya teropong bumi atau yojana. Jadi prinsip dari teropong ini tuh sama dengan teropong bintang.
Nah, jadi kalau ini banyak dipakai itu kalau orang-orang yang mau melihat hilal, ya teropong bintang itu. Kalau misalkan mau lebaran, mau puasa kan suka ada tuh yang menggunakan teropong ini untuk melihat hilal. Nah, jadi pada teropong ini perbedaannya terletak pada bayangan terakhirnya. Jadi bayangan terakhirnya adalah berbentuk tegak. Jadi untuk itu jadi lensanya harus dipasang lensa pembalik ya. Jadi teropong itu ada 3 lensa. Jadi ada lensa objektifnya, ada lensa cembungnya, dan juga ada lensa okulernya. Beda dengan teropong astronomi tadi. Kalau teropong astronomi itu hanya mempunyai 2 lensa, ada lensa objektif dan lensa okulernya. Nah, sementara kalau lensa cembung ini ada pada teropong bumi itu ada lensa cembungnya. Jadi dia berfungsi sebagai lensa pembaliknya. Jadi terletak di antara lensa objektif dan juga lensa okuler. Nah, jadi lensa objektifnya um, yang dipakai adalah lensa positif ya. Jadi lensa okulernya adalah lensa positif ya. Jadi dia berbentuk ya tadi misalkan dia seperti penggunaan loop yang dipakai di sini. Nah, seperti ini. Jadi misalkan eh, apa namanya eh, di sini kita punya mata kita di sini kita menggunakan teropong ya diarahkan posisinya di sini apa namanya fokus okulernya di sini posisinya gitu ya. Eh, Maka kita bisa perhitungkan nanti nilai dari jarak okuler itu akan sama dengan fokus okulernya berapa gitu ya. Nah, dalam kondisi teropong bumi dengan akomodasi secara maksimum pun juga begitu ya. Jadi kita bisa perhitungkan kira-kira nanti panjang teropong buminya sejauh mana gitu ya. Berarti posisi dari fokus objeknya kita akan tambahkan dengan fungsi dari okulernya berapa dan juga fungsi dari apa namanya dari lensa cembungnya berapa. Nah, contoh dari penggunaan teropong bumi itu adalah contoh soalnya seperti ini. Jadi, misal sebuah teropong bumi dengan fokus lensa objektifnya adalah 1 meter, kemudian fokus lensa pembalik atau LP-nya adalah 20 cm dan fokus lensa okulernya adalah 3 cm. Jika teropong diarahkan pada benda di jauh yang tak hingga dan punktum dari proksimum penggunanya adalah 30 cm, hitunglah perbesaran angular dan juga panjang teropong. Nah, ini kan jelas di soal juga diketahui berapa fokus lensa objektifnya atau F objeknya berapa gitu ya, fokus lensa pembanding berarti FLP-nya berapa, fokus lensa okuler atau FOK-nya nilainya berapa, dan di sini sudah jelas. Jadi kita bisa perhitungkan berapa nilainya. Punktum proksimumnya juga sudah diketahui. Ya, jadi S aksen objektifnya kita juga bisa tahu nilainya adalah sebesar 30 cm. Nah, ini kita juga bisa perhitungkan untuk dari nilainya. Ya, nah seperti ini ya. Jadi untuk nilainya adalah min 30 cm. Kita tinggal masukkan nilai fokusnya berapa, fokus objektif dan fokus lensanya berapa gitu ya. Nah, kalau kita ketahui kita dapat nilai S-nya, maka kita bisa perhitungkan nilai apa namanya? Kita dapat nilai S-nya, maka kita bisa nanti pakai gunakan untuk menghitung berapa besar perbesaran Eulernya. Lalu kita bisa hitung nanti panjang dari teropong yang kita gunakan itu berapa. Ya. Nah, selanjutnya ada lain lagi, ini juga teropong, tapi ini namanya teropong panggung. Jadi dia dibuat sebagai pembaharuan dari teropong bumi karena terlalu panjang tadi dibikinlah ukuran yang lebih pendek. Nah, di sini dia pakainya adalah lensa negatif ya, fungsinya dia sebagai pembalik sekaligus sebagai okulernya. Jadi di dalam teropong ini, teropong panggung atau teropong Galili ini dia yang dipakai 2 lensa, ada lensa objektif dan juga lensa negatifnya gitu ya. Jadi objektifnya dia pakai lensa positif, nah okulernya dia pakai lensa negatif ya. Nah, cara kerjanya sama ya. Jadi misalkan ini mata, kemudian ada di sini fungsi objektifnya, posisinya di dekat mata kita tadi gitu ya, ada fungsi okuler, terus dia pakai teropong tersebut. Jadi fungsi okulernya jauh berada di sini. Nah, itu kita bisa juga hitung berapa perbesaran dan juga ukuran. Tanya dia. Ya. Nah, pada saat dia berakomodasi secara maksimum itu juga sama. Jadi ini kalau kita menggunakan teropong panggung ya kita bisa melihat gambar dengan begitu jelas karena posisinya dia terakomodasi secara maksimum ya. Gitu. Oke, itu ya. Jadi materi kita di sini kita menjelaskan bahwasanya di sini alat optik itu banyak ya. Jadi setiap alat optik itu punya cara-cara tersendiri
ya punya teknis tersendiri untuk membantu kita ya beradaptasi dengan yang namanya cahaya. Ya, kalau tadi kita ada alat optik yang alami ada mata gitu ya dengan bantuan yang sifatnya alat optik buatan manusia misalkan seperti ada lens, ada penggunaan mikroskop, ada penggunaan teleskop, ada teropong dan seterusnya gitu ya, itu semua fungsi kacamata itu semua berfungsi untuk difungsikan untuk membantu kita bisa memahami konteks cahaya tersebut dengan menggunakan alat optik ya, tidak sekedar mata saja. Ya, nah kurang lebihnya seperti itu. Pengimplementasiannya banyak dipakai dan itu juga dalam kehidupan sehari-hari dan menurut saya juga bukan hal-hal baru lah ya. Memang itu difungsikan karena memang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari pun banyak dimanfaatkan. Ya. Nah, minggu depan itu kita juga belajar lanjutan terkait dengan termodinamika ya. Kita belajar tentang termodinamika. Ini agak berubah. Kalau sekarang kita bahas cahaya, minggu depan kita bahasnya terkait dengan fluida ya. Jadi nanti pertemuan ke-11 ya. Jadi dengan saya sampai besok minggu depan gitu. Nanti selanjutnya dilanjutkan sama Buluh dalam waktu kurang lebih 1 bulan atau 4 pertemuan. Nanti ketemu dengan saya lagi pada saat teman-teman kuis pertemuan 15 dan juga teman UAS ya bertemu dengan saya. Oke, nah itu saja materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan teman-teman.